Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir dan nonton konten aku kali ini. Oke guys, sesuai dengan requestan kalian, kali ini aku akan membawakan kisah horor dari seseorang atau pengalaman horor dari seseorang yang lumayan membuat bulu kuduk kita merinding. Nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi videonya. Nah, by the way, cerita kita kali ini berasal dari teman kita yang kita sebut saja namanya Nur. By the way guys, sebenarnya si Nur ini nggak terlalu mempermasalahkan gitu loh. Kalau misalnya aku mau share nama dia atau nama suami dan juga ibunya di sini, tapi dari akunnya yang nggak enak gitu kan. Jadi untuk melindungi privasinya dia, jadi mari kita privasikan nama-nama yang ada di dalam cerita ini. Oke guys? Cerita ini terjadi pada tahun 2017 silam guys, dimana kala itu Nur tengah berbadan dua dan lagi hamil besar gitu loh. Jadi menjelang persalinan gitu loh guys. Cerita ini bermula pada di suatu pagi ketika Nur ini terbangun dari tidurnya. Dia kaget ketika melihat ada bercak darah di celananya kala itu. Melihat bercak darah yang memang agak lumayan banyak gitu kan. Dia pun langsung membangunkan suaminya yang lagi tidur di sisinya. By the way, biar enak kita manggilnya nama suaminya, kita sebut saja namanya Edo. Nah, kala itu Nur dan suaminya si Edo ini kayak langsung panik gitu loh. Karena kan ini pengalaman pertama mereka dalam menjadi orang tua gitu loh guys. Jadi kala itu mereka nggak ngerti harus apa dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi seorang bidan yang memang paling dekat gitu loh dari rumah mereka. Sesampainya mereka berdua di bidan tersebut, hal yang aneh pun terjadi guys. Setelah dicek-cek nih, kayak dicek air ketubannya, dicek tentang pembukaannya, dicek tentang detak jantungnya, dan segala macam pokoknya dicek gitu. Tidak ada masalah mengenai kandungan si Nur ini guys. Jadi bayinya sehat, ibunya si Nur ini juga sehat guys. Kala itu si bidan mengatakan, iya semuanya sehat kok, nggak ada hal yang perlu ditakutkan. Tapi si Nur pun menjawab, ini perut aku sakit banget, ada apa ya? Beneran nggak ada apa-apa nih, katanya si Nur untuk memastikan kan. Iya biasanya kalau misalnya masuk bulan persalinan, jadi kayak mau mendekati persalinan itu emang suka kejang perut. Dan itu sebenarnya adalah hal normal, katanya si bidan kala itu. Dan melihat kalau misalnya semuanya normal dan emang nggak ada hal yang masalah lagi gitu kan, akhirnya Nur dan si Edo ini memutuskan untuk kembali ke rumah. Setelah itu si Nur memutuskan untuk sarapan gitu loh. Setelah sarapan memang badannya kan emang bawa bayi kan, jadi kayak emang badannya tuh lagi nggak enak dan kayak berasa berat gitu loh. Yang pada akhirnya si Nur ini memutuskan untuk berbaring gitu, kayak buat istirahat aja gitu. Karena posisinya ini lagi berbaring, nggak sengaja si Nur ini ketiduran guys. Jadi ketiduran gitu, les aja gitu kan. Nah, hal aneh kedua terjadi di sini guys. Dimana saat itu si Nur yang tengah tertidur bermimpi sesuatu yang sangat amat menyeramkan. Dia bermimpi apa guys? Dia bermimpi bertemu sosok makhluk yang berbulu panjang gitu, rambutnya ikal dengan mata yang menonjol gitu. Jadi ini tuh udah nggak ada gitu, kayak bener-bener cuma bola matanya doang gitu, ditambah dengan gigi yang runcing disertai mulut yang penuh dengan darah. Jadi kalian bisa bayangin gak sih? Kala itu si makhluk itu menunjuk ke arah Nur ini dengan kuku-kukunya yang sangat panjang gitu kan, dengan cakar-cakarnya yang sangat panjang itu. Dia berkata, bayi itu milikku dan dia akan menjadi makananku. Saking suaranya ini keras dan kencang, si Nur ini sampai kebangun gitu. Sampai kebangun saking kagetnya gitu loh. Pas bangun gitu kan, gitu kan, apa itu tadi gitu kan. Nah waktu itu ketika dia melihat jam, emang waktu udah menunjukkan jam 12 siang, emang waktunya sholat zuhur. Karena melihat bahwa udah nggak ada bercak darah lagi, akhirnya si Nur ini memutuskan untuk mandi besar sekalian ambil wudhu gitu loh, untuk menunaikan sholat zuhur kala itu. Hal yang aneh ketiga pun terjadi di sini guys. Saat dia tengah sholat nih, jadi kan kalau habis sholat kan yang terakhirnya ada salam ke kanan, salam ke kiri gitu. Salam terakhir ini nih guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Dia melihat sosok yang dimana sosok itu ada di mimpi sebelumnya guys. Sosok yang dipenuhi rambut dengan mata yang melotot dan menonjol, dipenuhi dengan darah yang sangat banyak dan gigi-gigi yang sangat runcing itu menatap tajam ke arah si Nur ini guys. Jadi kayak gini, papasan gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Saling bertatap-tatapan guys. Melihat hal ini pun si Nur langsung kaget gitu kan, wah gitu kan, dan langsunglah jatuh pingsan si Nur ini. Nah si Edo nih yang ada di luar langsung mendatangi kamarnya mereka berdua ini kan, kayak melihat istrinya udah tergeletak pingsan masih dengan mengenakan mukena guys. Melihat istrinya yang lagi pingsan ini, si Edo tuh langsung panik kan. Dia langsung menyiapkan mobilnya, dia langsung bopong ini si istrinya si Nur ini, dan mereka pun mendatangi bidan yang dimana tadi pagi mereka datangi guys. Sesampainya di bidan, akhirnya bidan pun langsung mengecek apakah ada sesuatu yang terjadi lagi gitu loh guys. Si bidan ini tuh kayak memastikan bahwa tidak ada sesuatu hal yang aneh yang terjadi pada ibu dan calon bayi mereka. Nah di sana bidan juga tidak menemukan hal yang aneh atau ganjil mengenai kesehatan si Nur dan juga calon bayinya guys. Kayak udah nggak ada apa-apa aja, kayak alhamdulillah semuanya normal gitu loh. Tapi kala itu tetap si bidan memasangkan infus gitu loh, takutnya kan lemes atau gimana gitu kan. Nah singkat cerita, ketika si Nur ini sudah siuman, dia melihat kan di sekitarnya, oh kok ruangannya berbeda gitu kan. Dan di sampingnya dia melihat suaminya yang tengah menatapnya sembari memegang tangannya gitu. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu bisa pingsan? Ada apa? Ada yang rasa sakit nggak? Katanya si Edo ini ke si Nur. Mendengar pertanyaan ini dari suaminya pun, si Nur kembali mengingat apa yang baru saja dia lihat ketika dia selesai sholat zuhur itu guys. Seketika itu dia pun langsung menceritakan semuanya kepada suaminya si Edo ini. Iya aku tadi lihat begini gitu. Pokoknya dia ceritain semuanya. Tapi si Edo ini kayak percaya nggak percaya gitu loh. Yang cuma menenangkan si Nur ini, kayak cuma bilang, udah sayang jangan dipikirin, takut kamunya stres, mungkin kamu juga lagi banyak pikiran aja kali, makanya kayak salah lihat atau gimana. Udah kamu jangan stres, kasihan nanti anak kita loh, takut ikutan stres, katanya si Edo. Mendengar respon si Edo ini yang kayak gini, ya udahlah, si Nur tuh kayak ya udah diem aja gitu kan, kayak percuma juga cerita, dia juga nggak percaya gitu kan. Ketika si Edo keluar dari kamar rawat itu untuk membayar biaya-biaya si Nur ini, tiba-tiba si Nur ini kayak kepikiran sama ibunya gitu loh. By the way, kita sebut saja namanya Ibu Siti gitu loh ya guys. Nah dia pun menelpon ibunya gitu kan, iya nah apa kabar gini-gini, basa-basi. Terus ujung-ujungnya si Nur ini mengatakan ke Ibu Siti kalau dia saat ini sedang dirawat di bidan gini. Pokoknya dia jelasin ke kronologinya, tapi dia tidak menjelaskan tentang hal-hal aneh yang dia lalui selama dari pagi sampai siang hari ini guys. Dia nggak cerita apapun karena dia takut ibunya panik. Tapi guys, di luar ekspektasinya si Nur, walaupun dia cuma cerita dia lagi dirawat, si Ibu Siti ini tuh langsung panik gitu loh. Dia langsung bilang, oh ya udah tungguin ibu berangkat sekarang ke sana, katanya si Ibu Siti. By the way guys, sebenarnya Nur ini adalah anak satu-satunya Ibu Siti, dan juga saat ini tengah mengandung cucu pertamanya Ibu Siti. Jadi wajar sih kalau misalnya Ibu Siti tuh kayak panik mendengar si Nur ini lagi dirawat di bidan. Setelah menutup telepon itu, akhirnya Bu Siti pun langsung berangkat ke tempat di mana Edo dan Nur ini tinggal. By the way, tempatnya Bu Siti ini atau kotanya Bu Siti ini dari Subang guys. Beliau datang ke rumah Nur juga Edo ini menggunakan bis gitu loh. Dan setelah habis infusannya dan dilihat bahwa emang nggak keluar darah dan juga emang nggak ada hal-hal yang membahayakan nyawa Nur dan juga si bayi ini, akhirnya bidan pun memperbolehkan Nur ini untuk kembali pulang guys. Nah singkat cerita, sekitar jam 7 malam Ibu Siti ini pun akhirnya sampai ke rumah Nur dan juga Edo ini. Melihat keadaan Nur yang lagi berbaring dan lemah ini, Ibu Siti tuh kayak langsung kaget gitu loh, kayak langsung panik juga. Astagfirullah, kenapa kamu bisa begini mbak? Emang sebelumnya kamu kemana? Apa kamu pernah pergi kemana gitu? Tanya Bu Siti kala itu. Dan disinilah Nur mengingat bahwa sehari sebelumnya dia pernah ke tempat pemakaman umum guys. Kala itu dia tengah melayat temannya, bukan hanya teman tapi juga bisa dibilang sahabatnya. Jadi sahabatnya dari waktu dia kuliah gitu loh. Nah kala itu ketika waktu menunjukkan setengah 2 sore, dia mendapatkan telepon dari seseorang. Ternyata itu adalah dari saudara sahabatnya ini, yang memberitahukannya bahwa sahabat ini telah meninggal dunia. Karena jaraknya ini dari rumah Nur ke rumah almarhum sahabatnya ini sangat jauh hingga memakan beberapa jam. Alhasil si Nur dan juga suaminya si Edo ini sampai ke tempat sahabatnya ini itu sudah menunjukkan jam 5 sore guys.
Dan waktu itu jenazah pun sudah disemayamkan gitu loh di salah satu tempat pemakaman umum di sekitar rumah sahabatnya itu. Waktu itu karena saking sedihnya si Nur ini, dia memaksakan untuk tetap mendatangi kuburan sahabatnya ini guys. By the way guys, kepergiannya si sahabatnya Nur ini tuh bener-bener mendadak gitu loh. Sahabatnya Nur ini meninggal karena kecelakaan, jadi kayak bener-bener secepat itu gitu loh, dan semendadak itu yang bener-bener membuat si Nur ini kayak merasa amat kehilangan gitu loh akan sosok sahabatnya ini, yang akhirnya dia tetap pokoknya kekeh aja pengen datengin kuburannya si temannya ini atau sahabatnya ini guys. Dan pada akhirnya si Nur pun tetap datang ke tempat kuburannya si sahabatnya ini guys, didampingi tentunya oleh suaminya si Edo dan juga orang tua dari almarhum sahabatnya si Nur ini. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul jam 5:40, kayak udah bener-bener mau maghrib, kayak di langit itu cuma kayak tinggal mega doang gitu, sinar mataharinya tuh kayak udah remang-remang gitu guys. Nah dari tempat pemakaman umum inilah keanehan demi keanehan pun terjadi guys. Bu Siti yang mendengar cerita dari putri semata wayangnya ini pun antara marah juga tapi khawatir gitu loh. Kamu gimana sih? Udah tahu mau maghrib kok harus ke tempat pemakaman umum? Kenapa nggak besok? Emang besok nggak ada hari lagi selain besok? Katanya si Bu Siti yang waktu itu bener-bener semarah itu gitu kan. Nah si Edo nih yang denger ibu mertuanya marah-marah atau teriak-teriak pun yang dari luar langsung mendatangi kamar itu, kayak nanya ada apa bu gitu. Ibu Siti nih yang lagi marah, yang lagi kesel gitu melihat Edo si menantunya ini bukannya malah turun marahnya tapi malah makin naik. Kamu juga malah makin diomelin itu si Edo. Kamu juga udah tahu istri kamu lagi hamil besar, kenapa nggak dilarang buat ke tempat pemakaman umum? Kenapa dibiarin aja? Udah tahu mau maghrib, udah tahu maghrib. Kalian tahu nggak sih orang hamil itu baunya wangi, sering diganggu sama jin-jin, katanya Bu Siti kan, yang bener-bener saking marahnya. Nggak sampai situ guys, omelannya Bu Siti ini masih berlanjut guys. Ibu Siti bilang, apalagi kamu nih, kamu udah tahu lagi hamil tapi nggak pernah pakai banglek kan, nggak pernah pakai peniti kan. Anak zaman sekarang ya, bener-bener apa-apa tuh nyepelin banget sih, katanya si Bu Siti. Kayak bener-bener semarah itu, tapi juga marah, tapi juga khawatir gitu loh. Pokoknya gimana ya, pokoknya begitu deh. Nah, by the way guys, di keluarganya Bu Siti ini memang udah ada tradisi gitu loh. Sebenarnya kayak antara percaya dan nggak percaya gitu kan. Kayak kalau misalnya ada ibu hamil atau ada orang hamil harus bawa-bawa banglek yang dipenitiin pakai peniti gitu loh. Dan dipenitiin di bajunya. Jadi itu tuh kayak buat penangkal jin-jin gitu loh, biar nggak ganggu si ibu hamil ini dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Karena mereka percaya bahwa ibu-ibu hamil ini sangat rentan diganggu sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata guys. Sebenarnya percaya nggak percaya, tapi ini tuh udah tradisi gitu loh. Setelah udah capek nih Ibu Siti marah-marah gitu kan, akhirnya Bu Siti pun meminta si Edo yang menantunya yang tadi diomelin tuh tetap dimintain tolong buat manggil salah satu ustadz, kayak minta didoain gitu loh sama si ustadz, kali aja ada sesuatu yang nempel di tubuhnya si Nur ini. Makanya mintalah untuk dipanggilkan sang ustadz guys. Nah sebelum si ustadz ini datang guys, kembali si Nur merasakan rasa yang amat sangat sakit di perutnya, kayak bener-bener diremes gitu loh, kayak diremes gitu, kayak gitu guys rasanya. Jadi kan beda ya kalau misalnya mau melahirkan itu kan dorongannya nggak sampai yang pengen diremes gitu kan. Nah itu tuh bener-bener diremes gitu, dan juga kembali darah pun merembes guys. Singkat cerita, ketika ustadznya ini udah datang, si ustadz ini pun langsung bertemu dengan si Nur ini guys. By the way, emang kebetulan banget si ustadznya ini tuh bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Kayak bukan cuma ustadz biasa kayak, tapi emang diberi anugerah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa semua orang lihat gitu loh. Nah, ketika melihat si Nur ini, Pak Ustadz tuh mengatakan bahwa si Nur ini memang lagi ditempelin makhluk yang lumayan jahat dan usil gitu loh, yang dimana jika dibiarkan nanti akan membahayakan si calon bayinya yang lagi dikandung sama si Nur ini, dan juga takutnya membahayakan nyawanya si Nur ini gitu. Pada akhirnya si Ustadz pun mendoakan Nur gitu, dan pada akhirnya setelah didoakan oleh Pak Ustadz tersebut dan dibantu juga kan sama si Edo dan juga sama si ibunya, sakit yang diderita perutnya si Nur ini berkurang guys. Jadi kayak menghilang, lenyap, kayak menguap aja gitu loh. Dan si Pak Ustadz ini juga memberikan segelas air yang dimana sebelumnya itu sudah didoakan. Setelah minum air tersebut, rasanya itu berbeda. Itu kan dari air minumnya dia sendiri, dia udah tahu nih air minumnya dia tuh
emang air minum pakai dispenser, tapi bukan yang dingin, bukan yang panas kayak air biasa gitu loh. Itu si Nur itu ngerasain kalau airnya itu adem banget ke tenggorokan dan masuk ke perut. Kayak seadem itu, sesejuk, bukan dingin ya, sejuk gitu, adem sejuk gitu loh. Setelah meminum air yang diberikan oleh Pak Ustadz itu, entah kenapa tubuhnya si Nur ini kembali ringan. Kembali ringan kayak seperti sebelum hari-hari biasanya gitu loh guys. Kan emang orang hamil kan emang bawaannya berat ya. Tapi kemarin nih, dari kemarin itu, dari yang pulang dari sana itu, emang si Nur ini ngerasa berat banget. Kayak ada yang minta gendong gitu, berat. Nah, kala itu setelah minum air putih itu, akhirnya tubuh Nur ini kembali ke semula guys. Nah, si Pak Ustadz pun mewanti-wanti sama si Nur ini, lain kali lebih banyak berdoa ya Mbak Nur, entah itu dimanapun berada, kata Pak Ustadz. Si Bu Siti ini yang tidak bisa menahan keingintahuannya, akhirnya pun bertanya pada Pak Ustadz, Pak Ustadz, ini tuh jin dari mana ya? Nah, si Pak Ustadz pun menjawab, ini jin dari jauh, bukan di sekitaran sini. Dulu memang pernah dijadikan media santet, katanya Pak Ustadz kan. Mendengar hal itu pun si Nur bernafas lega. Alhamdulillah udah pergi gitu loh. Coba kalau bayangin, coba kalau misalnya itu masih ada dan menempel di tubuhnya dia. Nauzubillahi ya kan. Setelah kepulangannya si Pak Ustadz ini, tiba-tiba si Nur ini kembali merasakan sakit guys. Tapi sakit ini masih bukan sesuatu yang kayak tadi, berbeda. Rasa sakitnya tuh kayak, kali ini dia merasakan mulas tapi dibarengin dengan bagian punggung atau bagian belakang pinggangnya itu bener-bener kayak panas, kayak bener-bener sakit, tapi sakitnya tuh nggak kayak tadi gitu loh, berbeda aja gitu katanya si Nur. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang merembes dari kemaluannya si Nur ini. Ternyata si Nur pecah ketuban guys. Si Bu Siti yang melihat anaknya udah pecah ketuban ini sembari darah juga ngalir, dia pun menyuruh menantunya si Edo untuk menjemput bidan. Dan akhirnya si Edo pun menjemput bidan yang dari tadi pagi hingga siang mereka datangi guys. Nah, setelah sampainya si bidan di dalam kamar, bidan itu langsung tahu gitu loh, udah pecah ketuban, darah udah di mana-mana, terus langsung pakai sarung tangan latex kan, langsung cek. Ternyata emang sudah pembukaan komplit guys, bahkan kepalanya itu udah mau keluar gitu loh. Seketika itu pun bidan langsung kayak gercep untuk memberikan bantuan persalinan. Dan alhamdulillah guys, pada akhirnya pada waktu 8:30 malam tepatnya guys, lahirlah seorang bayi yang cantik guys, dan selamat ke dunia ini. Bahkan ibunya si Nur ini juga baik-baik aja, walaupun sebelumnya ada sedikit pendarahan tapi nggak terlalu fatal dan bisa dihandle sama si bidannya ini guys. Itulah tadi cerita dari teman kita yang bernama Nur. Sekali lagi aku mau tekankan di sini, aku nggak menuntut kalian atau aku nggak mau memaksakan kalian untuk percaya tentang apa yang aku sampaikan di sini, karena percaya atau enggak itu aku kembalikan ke pendapat kalian masing-masing ya guys ya. Di sini aku cuma pure ingin bercerita atau berbagi pengalaman gitu guys. Dan nasihat apa guys yang kita bisa petik di cerita kita kali ini? Benar guys, tetap berdoa dimanapun kalian berada, dan juga kurangin keluar ketika maghrib atau ketika jam maghrib atau sebelum maghrib guys. Apalagi ini untuk ibu hamil dan juga anak-anak ya guys ya. Bahkan di dalam Islam sendiri, kita dianjurkan atau disunahkan sebelum maghrib itu pintu dan juga jendela sudah harus ditutup guys, serta memasukkan anak-anak sebelum maghrib guys, karena takut diganggu oleh setan-setan yang memang keluar di saat itu guys, di saat atau di waktu itu guys, waktu di antara maghrib dan menjelang isya gitu loh. Jadi antara jam 7 sampai antara jam 6 sampai jam 7. Pokoknya sebelum maghrib sampai isya gitu loh. Dan boleh mengeluarkan anak-anak kembali ketika sudah selesai waktu sholat isya. Ini tuh sunnah Rasul ya guys ya. Oke guys, itulah tadi cerita kita pada malam ini. Aku harap kalian bisa menikmati konten aku kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa buat klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update konten terbaru. Dan bagi kalian yang punya kritik ataupun saran,
Jangan lupa tulis saran dan juga kritik kalian di kolom komentar ya guys ya. Ingat, berikan kritik yang membangun dan yang sopan ya guys. Mari kita bangun channel ini untuk menjadi channel yang lebih besar lagi. Amin. Oke guys, see you di next video selanjutnya. Bye bye.